Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ilham Ambia Putra Fahrian. Saya dari mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Hukum semester 7. Nah, kali ini saya akan membahas dalam video ini mengenai haki, lebih tepatnya memahami hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dan juga manfaat bagi seorang kreator. Nah, di tengah pesatnya perkembangan era digital dan juga globalisasi, perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau haki menjadi sangatlah penting. Nah, teknologi telah mempengaruhi penyebaran karya kreatif ke seluruh dunia dengan cepat. Namun, kemudahan ini membawa risiko yang sangat besar, seperti penyalahgunaan dan juga penjiplakan karya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagi para kreator dan juga inovator, memahami haki bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Nah, dengan memahami dan juga melindungi haki, kalian dapat memastikan bahwa karya kalian mendapatkan pengakuan yang layak dan juga terlindungi secara hukum. Nah, mari kita telusuri lebih dalam apa itu haki dan bagaimana pentingnya bagi kehidupan. Nah, hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak hukum yang diberikan kepada individu ataupun organisasi atas karya kreatif dan juga inovatif yang telah mereka ciptakan. Nah, haki mencakup berbagai jenis karya seperti karya seni, musik, dan juga sastra, penemuan teknologi yang baru yang berguna bagi banyak masyarakat, logo, nama bisnis, ataupun merek dagang, hingga desain unik untuk sebuah produk yang menciptakan nilai estetika. Nah, tujuan utama haki adalah memberikan perlindungan hukum kepada kreator agar mereka memiliki hak eksklusif atas karya mereka sendiri. Nah, ini berarti bahwa tidak ada orang lain yang dapat menggunakan, menjual, ataupun mendistribusikan karya tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Nah, haki di sini juga memberikan dasar untuk mendapatkan pengakuan, royalti, ataupun keuntungan finansial. Nah, haki sangat penting bagi setiap kreator dan juga inovator karena berbagai alasan yang sangat mendasar. Di antaranya yang pertama adalah melindungi keaslian karya. Nah, dengan adanya haki, seorang kreator memiliki kendali penuh atas bagaimana karyanya digunakan. Nah, mereka tidak perlu khawatir tentang resiko penjiplakan yang dapat merugikan. Kemudian yang kedua ada meningkatkan nilai ekonomi karya. Nah, karya yang dilindungi oleh haki memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui lisensi, royalti, ataupun bahkan penjualan eksklusif. Kemudian yang ketiga ada memberikan pengakuan resmi. Nah, hakim memastikan bahwa kreator ataupun inovator mendapatkan penghormatan atas kontribusi mereka, baik secara moral maupun finansial. Kemudian yang keempat ada mendorong inovasi. Nah, dengan jaminan perlindungan hukum, kreator memiliki keberanian untuk terus berinovasi dalam menciptakan karya baru mereka. Nah, tanpa perlindungan haki ini, banyak kreator kehilangan hak dan juga potensi keuntungan dari hasil karya mereka sendiri. Dalam beberapa kasus bahkan dapat menghambat perkembangan karir dan juga ide-ide mereka. Kemudian haki ini mencakup berbagai kategori yang melindungi berbagai jenis karya kreatif yang telah tadi di awal saya sebutkan. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta ini melindungi karya seni, sastra, dan juga ilmu pengetahuan seperti musik, film, software, buku, fotografi, dan juga yang lainnya. Nah, hak cipta ini memberikan perlindungan eksklusif kepada konten kreator ataupun kreator untuk mendistribusikan, menampilkan, ataupun memproduksi ulang karya mereka. Nah, dasar hukum di Indonesia itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Nah, masa perlindungannya ini seumur hidup kreator ditambah 70 tahun setelah kematiannya. Kemudian yang kedua ada paten. Nah, paten di sini memberikan hak eksklusif untuk penemuan mereka, baik itu produk, proses, ataupun metode yang memberikan solusi teknis untuk suatu masalah. Dasar hukumnya itu terdapat di pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Nah, masa perlindungannya itu adalah 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Kemudian yang ketiga ada merek dagang.
Nah, merek dagang melindungi simbol, nama, ataupun logo yang membedakan produk ataupun jasa di pasaran. Nah, perlindungan ini memastikan bahwa konsumen dapat dengan mudah mengenali produk yang mereka percaya. Kemudian yang dasar hukumnya itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan juga indikasi geografis. Nah, masa perlindungannya itu ada 10 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas waktu. Kemudian yang keempat ada desain industri. Nah, desain industri melindungi tampilan estetika unik suatu produk seperti desain furnitur, pakaian, ataupun kemasan produk. Perlindungan ini membantu mendorong kreativitas dalam menciptakan desain yang menarik. Nah, dasar hukumnya itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Nah, masa perlindungannya ini adalah 10 tahun sejak pendaftaran. Jadi, perlindungan hak ini menawarkan berbagai manfaat yang tidak hanya melindungi hak kreator, tetapi juga memberikan peluang ekonomi dan juga pengakuan. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang akan saya sebutkan. Di antaranya adalah yang pertama ada perlindungan hukum. Dengan adanya haki, kreator memiliki perlindungan hukum terhadap penjiplakan dan juga penyalahgunaan karya. Jika terjadi pelanggaran, pemilik haki memiliki dasar hukum untuk mengambil tindakan. Kemudian yang kedua ada peningkatan reputasi. Haki memberikan pengakuan resmi kepada kreator yang dapat meningkatkan kepercayaan dari klien, mitra bisnis, dan juga konsumen. Kemudian yang ketiga ada mendapatkan finansial. Nah, karya yang dilindungi haki dapat menghasilkan royalti dari lisensi, penjualan eksklusif, ataupun bahkan kerjasama dari pihak lainnya. Kemudian yang keempat ada inovasi untuk berkarya. Nah, dengan adanya perlindungan hukum, kreator lebih percaya diri untuk terus menciptakan karya baru tanpa perlu khawatir akan resiko pencurian dan juga penyalahgunaan karyanya itu. Namun, di dalam melindungi haki bukan tanpa tantangan. Nah, beberapa tantangan utama yang dihadapi kreator di Indonesia itu yang pertama ada proses pendaftaran yang rumit. Prosedur pendaftaran haki seringkali dianggap rumit dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini yang menjadi hambatan bagi kreator, individu, ataupun usaha kecil. Kemudian yang kedua ada pelanggaran di era digital. Di dunia digital, karya mudah didistribusikan tanpa izin, seperti pembajakan musik ataupun film, yang merugikan kreator secara finansial dan juga moral. Kemudian yang ketiga ada kurangnya kesadaran tentang haki. Nah, banyak kreator yang belum memahami pentingnya haki atau bahkan tidak tahu cara melindungi karya mereka secara hukum. Kemudian untuk menghadapi tantangan ini perlu yang namanya solusi. Nah, solusi ini yang bisa kreator lakukan. Yang pertama adalah mempelajari haki. Nah, kreator harus memahami jelas haki mana nih yang relevan dengan karya mereka dan bagaimana cara mendaftarkannya. Kemudian yang kedua ada daftar dan lindungi karya. Ikuti prosedur pendaftaran sesuai kategori haki, baik itu hak cipta, paten, merek dagang, ataupun desain industri. Kemudian yang ketiga ada memanfaatkan teknologi. Teknologi ini dapat digunakan untuk mencatat kepemilikan karya secara digital, memberikan bukti kepemilikan yang sulit untuk dipalsukan. Kemudian yang keempat ada dukung penegakan hukum. Nah, kreator ini bisa melakukan pelaporan jika adanya pelanggaran haki dan mendorong regulasi yang lebih tegas untuk melindungi karya kreatif dan juga inovasi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari penjelasan yang tadi adalah haki adalah fondasi bagi pertumbuhan industri kreatif dan juga inovasi. Dengan melindungi karya, tidak hanya menjaga hak dan juga karya Anda, tetapi juga membuka peluang untuk kesuksesan yang lebih besar. Jadi, apakah kalian siap untuk melindungi kreativitas kalian? Ingat, haki adalah investasi untuk masa depan kalian. Mari mulai langkah melindungi karya Anda dari segala macam penjiplakan dan juga pemalsuan. Mulai hari ini. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika Anda suka, mari kita lanjutkan ke video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.